Let's go right on the with the flame and what block I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara Maulida. Di pertemuan 10 ini saya akan membahas set instruksi, mode, dan format pengalamatan. Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada karakteristik instruksi mesin. Instruksi mesin yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi oleh CPU disebut set instruksi. Instruksi mesin meliputi elemen instruksi mesin, representasi instruksinya, jenis-jenis instruksi, penggunaan alamat, dan rancangan set instruksi. Lalu yang kedua itu ada elemen instruksi mesin. Elemen instruksi mesin untuk dapat dieksekusi, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Lalu apa saja elemennya? Yang pertama itu ada operation code. Yang kedua, source operand reference. Yang ketiga, result operand reference. Dan yang terakhir itu ada next instruction reference. Dan yang ketiga ada operand dari operasi. Melihat dari sumbernya, operan suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut yang meliputi memori utama atau memori virtual, register CPU, dan perangkat input-output. Lalu ada representasi instruksi. Instruksi komputer dipresentasikan oleh sekumpulan bit instruksi dibagi menjadi beberapa file. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Lalu ada format instruksi 1. Kode operasi direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh seperti add atau penambahan, subtract atau pengurangan, dan load atau muatan data ke memori. Lalu ada jenis-jenis instruksi. Contohnya suatu ekspresi bilangan yaitu ada x sama dengan x ditambah y. X dan y berkorespondensi dengan lokasi 513 dan 514. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah. Ada korelasi 1. Terlihat hubungan antara ekspresi bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin. Dalam bahasa tingkat, operasi dinyatakan dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Dan yang korelasi 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Lalu ada jumlah alamat, jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Alamat per instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya ada tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kondisi operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasi. Lalu selanjutnya ada jenis operasi komputer. Yang pertama itu ada transfer data atau konversi, yang kedua aritmatika atau input-output, dan yang ketiga itu logika atau control system dan transfer control. Lalu ada transfer data.
Instruksi transfer data harus menetapkan lokasi operan sumber, lokasi operan tujuan, dan panjang data yang akan dipindahkan. Lalu ada mode pengalamannya. Dan yang terakhir itu ada mode pengalamatan, mengatasi keterbatasan format instruksi, dapat mereferensi lokasi memori yang besar. Mode pengalamatan yang mampu menangani keterbatasan tersebut. Adapun teknik pengalamatan adalah yang pertama itu ada immediate addressing, dan yang kedua itu ada direct addressing, yang ketiga ada indirect addressing, dan yang keempat itu ada register addressing, yang kelima register indirect addressing, yang keenam displacement addressing, dan yang ketujuh adalah stack addressing. Jadi teman-teman, itu tadi adalah materi pertemuan 10 dari makul arsitektur komputer, yaitu set instruksi, mode, dan format pengalamatan. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya mengucapkan terima kasih. Dadah.